Oke, jadi kan aku tuh gedenya bukan di kota ya. Jadi aku sama keluargaku tuh orang Jawa yang merantau ke Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan tuh juga hidupnya bukan yang di perkotaan, tapi pedalaman. Dan di dalamnya itu kita bayangin dulu ya Mbak Nina, yang dimana rumah kita itu sama antar tetangga jaraknya tuh jauh, dan keluarga itu adalah teman paling hangat. Jadi nggak tahu kenapa setelah ibuku meninggal dunia, aku merasa setengah dari hidupku tuh hilang. Kehilangan ibuku itu ngebuat aku punya namanya titik balik. Titik baliknya adalah aku pengen jadi orang yang menyenangkan ibuku. Bukan ketika dia hidup bahkan, tapi ketika dia sudah meninggal dunia itu. Nah, gara-gara itu aku kalau melihat ada sesuatu yang aku bisa apa ya? Aku bisa bantu apa ya? Aku tuh langsung kayak berusaha untuk mengerahkan apa yang aku punya buat membantu orang lain. Gara-gara masa kecil aku yang jauh dari intervensi orang lain, intervensi terdekat itu adalah keluarga, dan intervensi keluarga itu hangat hubungannya gitu. Itu yang ngebuat aku ngerasa berbuat baik sama orang lain itu sama seperti aku harus berbuat baik ke keluarga. Nah, itu yang akhirnya ngedevelop aku, ngebuat aku kalau ditanya, kamu tuh mau kerja apa sih? Kerja yang bisa membantu orang lain. Waktu itu aku masih mahasiswa, aku udah mendirikan si Gria Schizofren ini, udah berkegiatan aktif juga sama mereka. Aku mau di last years aku jadi mahasiswa tuh aku mau ke luar negeri, mau ke Jepang ceritanya. Cuman Jepang itu kan negara mahal, dan waktu itu kapasitasku mahasiswa, uangku nggak banyak, dan waktu itu nggak punya uang. Mending kalau cuma uangnya nggak banyak, tapi nggak punya uang, dan aku waktu itu harus membawa 4 temanku yang lain. Jadi kita tuh bukan cuma mikirin aku, tapi mikirin temanku yang lain. Terus habis itu pas ke tempatnya mereka, ke Gria PMI, ketemu sama mereka, ada satu dari mereka bilang gini, Mbak Tria mau ke Jepang ya? Aku doain nih Mbak Tria, semoga perjalanannya lancar, uangnya banyak gitu. Nah, itu kan cuma doa dari orang biasa. Yang waktu itu aku merasa itu bagian dari support. Terus habis itu, ya seperti sebagaimana doa, pasti kita aminkan, kita terima kasih, dan akhirnya H-3 aku ke Jepang itu, aku ke bandara ceritanya. Waktu itu aku mau lomba dulu biar dapat tambahan uang, habis itu ke Jakarta langsung berangkat gitu. Nah di bandara itu, ya Allah, dari ratusan orang ini nggak ada apa yang aku kenal gitu ceritanya. Nah tiba-tiba aku lihat ada dosen yang pernah kami undang tapi nggak datang. Nah terus aku datengin bapaknya, Bapak kok Bapak di sini? Nah, terus bapaknya itu ngasih uangnya itu, dia bilang gini, kamu punya uang ya? Ya enggak lah Pak, Bapak tahu aku kan. Bapak, maksudnya tahu kalau kita tuh mahasiswa ya. Mahasiswa uangnya seberapa sih? Dan kita tuh mau pergi ke sebuah negara yang jauh gitu. Terus kira, oke, aku kasih uang ya, kamu kabarin aku ya kalau misalkan kamu kurang gitu. Harus ngebuat sesuatu, namanya komunitasnya namanya Gria Schizofren. Apa Gria Schizofren? Schizofren itu adalah nama penyakit pertama yang aku pelajari, karena schizophrenia itu waktu aku ke Gria PMI Peduli, di sana itu kan tempat aku belajar ya tentang kejiwaan gitu. Salah satu panti punyanya PMI yang sangat inklusif, menerima semua masyarakat untuk mau belajar langsung dengan mereka di sana. Gria Schizofren itu adalah sesuatu yang mudah ditandai dan dikenali sebagai sebuah gerakan untuk orang-orang dengan gangguan kejiwaan yang pengen terhubung kembali dengan masyarakat. Maka aku lebih intens bagaimana mengenali mereka lewat Gria PMI Peduli. Dari sana aku nggak bisa sendirian, aku harus ngajak teman. Komunitas itu menjadi identitas untuk orang bergabung bersama gerakan ini. Terus habis itu pas teman-temannya udah banyak, kita bikin rekrutmen, kita bikin publikasi, bikin IG. Udah kayak pada akhirnya kita belajar, oh yang namanya komunitas tuh sesuatu yang ngebuat kita emang terus belajar dan nggak ada habisnya. Karena Gria Schizofren yang dulu itu adalah bagian dari perjalanan Gria Schizofren yang sekarang. Yang sekarang itu kita udah meletakkan
Kalau ini adalah komunitas kejiwaan yang fokusnya untuk menjadi jembatan untuk mengurai stigma dan meningkatkan aksesibilitas kepada orang-orang dengan gangguan jiwa yang bentuknya support dari masyarakat luas. Menurut aku, kita hanya bisa memanusiakan manusia ketika kita menjadi manusia itu sendiri. Nah, kategori menjadi manusia itu adalah kita punya hati nurani. Jadi kan kalau di yang aku selalu percaya dan selalu pegang, kita tuh punya segumpal daging yang kalau itu baik, maka baiklah semuanya. Dan segumpal daging itu namanya hati. Jadi kalau kita punya hati nurani, kita tuh bisa kok memanusiakan manusia. Jadi tagline-nya si Gria Skizofren sendiri adalah memanusiakan manusia, merawat negeri, menjaga nurani gitu. Jadi kita emang salah satu indikator kita sebagai manusia adalah punya hati nurani. Dan nggak mungkin kita bisa menghargai orang lain kalau kita nggak pernah bisa menghargai diri kita sendiri. Kita nggak pernah bisa mencintai orang lain kalau kita nggak pernah ngerasain dicintai oleh orang lain. Jadi hubungan dalam hidup itu timbal balik. Kita tuh nggak pernah bisa memberi kalau kita tidak pernah belajar untuk menerima.